Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di bulan yang baru, di tahun yang baru, kita masih bisa melanjutkan kajian Kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang masuk ke pembahasan mengenai Kitabul Fadail, bab mengenai keutamaan-keutamaan, dan dibuka dengan Fadailul Quran, keutamaan mempelajari Al-Quran atau menyibukkan diri dalam Al-Quran. Dimana sebelumnya kita sudah membahas mengenai beberapa hadis, kalau nggak salah sampai hadis nomor 3 atau nomor 4. Nomor 4. Sampai nomor 3 ya. Satu bulan yang lalu, 5 minggu yang lalu berarti. Baik, kita akan membahas hadis nomor 4, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa an Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'ana, orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa mahirun bihi, sedangkan dia mahir dalam membacakannya, ma'as safaratil kiramil bararah, maka dia bersama para malaikat. Waladzi yaqra'ul Qur'ana, sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an, wa yatata'ta'u fihi, dengan terbata-bata atau tidak mahir, wa huwa 'alaihi syaqun, bahkan dia merasa berat ketika membacanya, lahu ajrani, maka dia mendapatkan 2 pahala. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di hadis sebelumnya disebutkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka dalam ta'allama, dalam mempelajari, otomatis ada orang yang merasa sulit dalam mempelajarinya, ada orang yang merasa berat untuk mempelajarinya, bukan berat hatinya, tapi memang berat pelaksanaannya. Apalagi kita dilahirkan dari rahim yang bukan orang Arab. Meskipun sebenarnya banyak sekali orang Arab yang tidak bisa baca Quran. Banyak sebenarnya. Jadi tidak menjamin orang Arab lancar membaca Quran. Meskipun mereka jago bahasa Arab, ya. Memang di Arab anak kecil sudah pintar bahasa Arab, tapi ketika membaca Quran belum tentu mereka bisa membacanya. Ini banyak ya persaksian dari orang-orang ya, bahwa banyak orang Arab yang memang tidak bisa membaca Al-Quran. Bahkan katanya orang-orang Indonesia itu jauh lebih fasih ketika membaca Al-Quran. Ya, bahkan kalau kita lihat imam qiraah dalam Quran, ya, yang qiraah sab'ah atau qiraah asyrah, itu kebanyakan bukan orang Arab. Tapi mereka kebanyakan orang Persia, ya, orang Turki dan lain sebagainya. Yang menunjukkan Quran ini memang bahasa Quran, bahasa Arab, tapi dia tidak khusus untuk orang Arab. Tapi betul, kita memang agak kesulitan untuk mempelajari Al-Quran. Karena mempelajari itu kemarin disebutkan bukan hanya cara membacanya, tapi juga bagaimana cara memahaminya. Ya, kita sulit, sangat sulit gitu ya. Bahkan kita harus mempelajari berbagai kitab, kemudian mempelajari berbagai kajian-kajian supaya kita benar-benar memahami sebuah ayat. Tapi ternyata di sini ada janji yang luar biasa, di mana siapa orang yang membaca Quran,
wa huwa mahirun bihi, dan dia itu mahir dalam membacanya. Pertanyaannya, sampai mana batas kemahiran itu? Kalau kita di sini termasuk mahir atau tidak? Ya, misalkan kita dengar orang lancarlah baca Quran, apakah itu termasuk mahir atau tidak? Belum ya, belum mahir. Baik, di sini kata Syekh Utsaimin, yang dimaksud dengan mahir, mahir orang yang membaca Al-Quran sebenarnya adalah orang-orang yang memang bacaannya sudah sesuai dengan standar apa yang dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia derajatnya sama dengan malaikat, karena Rasul membaca sesuai dengan apa yang dibaca oleh Jibril. Maka standar yang dibacakan oleh Rasul sesuai dengan standar bacaan malaikat, yaitu malaikat Jibril. Sedangkan kita, apakah kita sudah teruji bacaan kita sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Ya. Maka mayoritas ulama berpendapat disebut mahirun bihi, orang yang mahir ini adalah orang-orang yang membaca Quran sesuai dengan sanadnya. Jadi orang yang sudah punya sanad dalam membaca Al-Quran, orang yang sudah punya sanad bacaan Quran. Ya, karena sanad itu dalam Al-Quran ada dua. Kalau sekarang ada sanad hafalan, ada sanad bacaan. Kalau dulu satu sanad itu sanad hafalan plus bacaan. Ya. Jadi kalau kita mau mempelajari Al-Quran dengan fokus, itu kita akan mencari sanad, di mana sanad itu kita bacakan bacaan Quran kita di hadapan guru. Ya. Biasanya satu hari itu satu juz. Bahkan ada Syekh Aiman Suwaid itu mengajarkan pada muridnya, kalau ada orang yang mau mengambil sanad dari dirinya, itu satu hari baca satu juz. Kalau kesalahannya jelas, misalkan qalqalah, idhar, ikhfa dan sebagainya, maka satu kali salah itu gugur. Ya, harus kembali lagi besok mengulangi juz yang sama. Kalau 1 bulan itu beres-beres sajuz, ya udah tinggalkan. Ya, hamur waktu. Karena saking sulitnya untuk mendapatkan sanad bacaan Quran, dan dia dibaca itu bukan dengan membaca mushaf, tapi dengan hafalan. Nah, urang mah kan kalau seandainya harus seperti itu, fokuskan hafalan ge pabaliut, ya, tambah bacaan yang semakin rumit. Makanya sulit sekali orang mendapatkan sanad Al-Quran. Nah, di sini ternyata pahalanya ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat. Meskipun ada dua pendapat, ada yang mengatakan bersama para rasul, ada yang mengatakan bersama para malaikat. Tapi yang rajih, ya, berdasarkan Quran disebutkan di sini bi aidi safarah kiramil bararah dalam Al-Qur'annya, itu adalah para malaikat. Nah, maka orang-orang yang benar-benar mahir dalam membaca Al-Quran, dia ahli dalam Al-Quran, dia punya sanadnya, dia mempelajari seluk-beluknya dan lain sebagainya, bahkan masalah wakofnya dan lain sebagainya, maka dia bersama para malaikat. Waladhi yaqra'ul Qur'ana, dan orang yang membaca Quran, wa yatata'u fihi, dan dia tidak mahir, terbata-bata. Dalam artian bukan seperti baca Iqra, ya. Tapi yatata'u fihi itu adalah orang-orang yang membaca tapi bukan dengan semisalnya. Ya seperti kita lah. Ya, kalau kita memang sudah fasih baca Qur'annya tapi belum punya sanad, bisa disebut wa yatata'u fihi. Termasuk orang-orang yang memang tidak mahir. Ya, yatata'u itu terbata-bata dalam artian makharijul hurufnya tidak sesuai, ada yang tidak sesuai, ada yang tidak, kan gitu. Itu sebut yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu. Bahkan berat sekali kalau seandainya dia harus menyesuaikan dengan bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lahu ajroni, tapi dia tetap 2 pahala. Dia dapat 2 pahala. Ya. Termasuk kalau seandainya para ulama menjelaskan proses mempelajari Quran, ya, seperti membaca Iqra, meskipun Iqra itu bukan Al-Quran, ya, makanya tidak boleh kita Iqra itu di bawah sholat. Misalkan ada orang sudah dewasa baru belajar Iqra. Nah, sekali kalimah tongku surat tapi ku Iqra. Nah, amin, a, ba, itu nggak boleh karena itu bukan Quran. Ya, tidak boleh. Tapi meskipun dia bukan Quran, tapi proses untuk mempelajari Al-Quran, maka termasuk ajroni, dia dapat 2 pahala. Karena dapat 2 pahala di sini,
adalah pahala membaca dan pahala mempelajari. Pahala membaca dan pahala mempelajari. Nah, cuman kalau kita bandingkan tadi, orang yang mahir bersama para malaikat, orang yang kesulitan itu dapat 2 pahala. Kalau yang bersama para malaikat dapat berapa pahala? Kan tidak disebutkan ya di sini. Kalau ini dapat 2 pahala. Kalau bersama malaikat berapa pahala? Ya, lebih dari 2. 3 berarti gitu ya. Nah, ini ibarat orang yang sholat. Orang yang sholat sendirian dapat 1 pahala. Orang yang sholat berjamaah dapat berapa pahala? 1 sama. 1 pahala. Cuma 27 derajat. Yang beda itu derajat. Mending pahala, mending derajat. Ya, ibaratnya seperti inilah orang. Mau naik gaji atau naik jabatan? Ya. Kalau naik jabatan otomatis naik gaji ya otomatis. Tapi yang naik gaji belum tentu naik jabatan. Naik jabatan itu naik gaji, naik fasilitas, naik tunjangan, dan bahkan segala haknya itu ditaikkan. Itu adalah orang yang naik jabatan. Nah, orang yang tinggi amalnya itu sudah tidak berbicara berapa pahala, tapi sejauh mana derajatnya. Orang yang sholat berjamaah tidak berbicara lagi banyaknya pahala, karena dia sudah berbicara derajat. Sudah level tinggi, 27 derajat. Ya, sedangkan 1 derajatnya itu 100 tahun perjalanan. Ya, disebutkan dalam hadis. Itu sangat jauh. Begitupun orang yang sudah mahir membaca Quran dan yang tidak mahir, dia dapat 2 pahala. Yang mahir berapa pahala? Ya. Kalaupun disebut 1 pahala saja, tetap tidak bisa dibandingin dengan 100 pahala yang belum mahir. Karena ini bicaranya sudah derajat dengan para malaikat. Ya. Ini ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala terkadang mengilustrasikan pahala itu bukan hanya dengan banyaknya pahala, tapi dengan tingginya juga derajat. Tinggi derajat. Sudah beda level surga lah kalau sehingga As-Suyuti dalam Al-Itqan menyatakan untuk ahli Quran itu adalah derajat yang paling tinggi. Ya. Kalau seandainya Allah menyediakan 100 derajat surga, maka ahli Quran itu ada di derajat ke-100. Kalau seandainya Allah menyediakan setiap ayatnya ya, derajat, maka orang yang ahli Quran itu dapat derajat tertinggi juga di surga. Karena dalam hadis yang lain disebutkan wartaqi warattil kama tarattal fid dunya. Naiklah ke surga sambil membaca Quran sebagaimana kau membaca Quran ketika di dunia. Jadi semakin banyak hafalan kita, nah maka semakin tinggi derajatnya. Karena kita ketika membaca derajatnya semakin naik ketika di surga itu. Nah, kalau seandainya hafalannya cuma Anas, ya, beres Anas eren gitu ya. Mau maju deh, tidak bisa diulangi lagi. Ya. Tapi kalau hafalan juz amma terus naik sampai selesai bacaan juz amma. Kalau seandainya hafalannya 10 juz, terus naik sampai selesai 10 juz. Kalau hafalannya semua kata Suyuti, maka dia akan terus naik sampai hafalannya selesai. Karena Allah menyuruh dia membaca sampai Allah mengangkatnya derajatnya di surga terus seperti itu. Nah, maka wajar kalau seandainya orang yang mahir dalam Quran, ini harus kita perhatikan bahwa dia itu adalah orang-orang yang mulia, dan mahir ini adalah orang yang punya sanadnya, ahlinya kan gitu. Meskipun di Indonesia ini cukup langka lah ya. Kalau di Garut juga sangat langka sekali. Walau alam ada atau tidak, tapi ini derajatnya adalah bersama para malaikat ya. Maka kalau seandainya kita mau mempelajari, apa yang harus kita pelajari? Yang pertama kali kita pelajari, fokuskan itu adalah mempelajari Al-Quran ya. Maka para ulama dulu, ahli hadis, seorang ahli hadis tidak boleh mendengarkan hadis kecuali setelah dia hafal Quran ya. Dulu Imam An-Nasai pernah datang pada gurunya untuk meminta hadis di usia 6 tahun. Apa kau sudah hafal Quran? Kata gurunya. Kata Nasai, belum selesai. Kata gurunya, pulang, jangan dulu ngambil hadis, selesaikan dulu Al-Qurannya baru ngambil hadis. Maka di usia 7 tahun dia kembali dan sudah selesai bacaan hafalan Qurannya di usia 7 tahun itu ya. Kalau Imam Ibnu Uyainah itu ngambil hadis di usia 5 tahun karena sudah hafal Quran di usia 4 tahun ya. Yang 4 tahun orang bisa naon
Terkadang ngompol ke di mana wae kan ini. Ini 4 tahun sudah hafal Quran. Ya. Ya. Dan memang ini bukan hal yang mustahil. Sekarang pun masih banyak ya orang-orang seperti itu. Kalau saya lihat pernah ada namanya Jihad Al-Maliki. Dia itu anak kecil usia 6 tahun dia buta. Tapi dia hafal Quran dan kutubut tis'ah. Ya, kutubut tis'ah itu hadis sekitar kalau dijumlahkan 40.000 hadis. Ya, 6 tahun buta. Tapi dia buta matanya bukan buta hatinya gitu ya. Ya kalau kita walau alam matanya nggak buta tapi hatinya ya walau alam kan gitu buta atau tidak. Cuman dia menunjukkan bahwa kemujizatan Al-Quran sendiri anak kecil sekalipun sanggup untuk menghafalnya. Ya, sanggup untuk menghafalnya. Nah kalau kita tidak sanggup menghafalnya berarti ya usia kita memang sudah 60 tahun mungkin, tapi hatinya bisa jadi baru usia 2-3 tahun gitu ya. Jadi ada usaha lah, ada proses gitu. Meskipun ya kita tidak sanggup, iya kan gitu, tidak sanggup. Tapi kalau seandainya orang berusaha untuk mempelajari, kemudian dia baru memulai, misalkan dia baru hafal 1 lembar, 2 lembar, tapi dia niatnya menghafal Quran seluruhnya, maka ketika dia wafat baru hafal 1 lembar, 2 lembar, Allah mencatat pahalanya secara sempurna. Dia sudah hafal Quran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gak apa-apa, yang penting kita di hadapan Allah hafal Quran. Meskipun di hadapan manusia kita tidak hafal. Karena yang kita cari adalah penilaian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan masalah dipuji atau tidak. Baik, hadis selanjutnya. Wa an Abi Musa al-Asy'ari, dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul mu'min, perumpamaan seorang mukmin, alladzi yaqra'ul Qur'ana, yang membaca Al-Qur'an, masalul utrujati, seperti utrujah. Disebutkan utrujah itu buah-buahan, ya, sejenis buah-buahan namanya utrujah. Rihuha thayyibun, ya, wanginya sangat baik, wa ta'muha hulwun, rasanya juga manis. Wa masalul mu'min, dan perumpamaan seorang mukmin alladzi la yaqra'ul Qur'ana, yang tidak membaca Quran, kamasalit tamrati, seperti kurma. Larihulaha, tidak ada baunya, ya, kurma itu tawar baunya. Wa ta'muha hulwun, tapi rasanya manis. Wa masalul munafik, dan perumpamaan orang munafik alladzi yaqra'ul Qur'ana, yang membaca Quran, kamasalir raihana, itu seperti rihanah. Rihanah itu apa? Bukan penyanyi Umbrella itu, bukan. Rihanah ya. Rihanah itu apa? Kemangi. Ya. Surawung, ya. Surawung, kemangi. Ya. Itu rihanah. Rihu thayyibun, memang wangi ya, di aroma wangi. Wa ta'muha murrun, tapi rasanya pahit. Nah, itu kemangi ya. Itu apa dari kemangi banyak? Ya. Surawung, itu kan surawung memang wangi tapi rasanya pahit. Ya, tapi enak ya. Untuk yang suka enak ya. Wa masalul munafik, tapi perumpamaan orang munafik alladzi la yaqra'ul Qur'ana, yang tidak membaca Quran, kamasalil hamdhalati, seperti buah handhalah. Laisa laharihun, dia tidak punya bau, tidak wangi, wa ta'muha murrun, rasanya pun pahit. Muttafaqun alaih. Ini perumpamaan yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah tidak pernah membuat perumpamaan dengan sesuatu yang batil. Ya. Diumpamakan seorang mukmin yang membaca Quran itu seperti buah-buahan, ya seperti durian lah mungkin gitu ya, di mana wangi, ya, kemudian rasanya manis, gitu ya. Jadi bacaan Quran itu memberikan wewangian bagi kita. Semakin sering kita baca Quran, maka semakin wangi. Di hadapan siapa? Bukan di hadapan manusia sebenarnya. Zat wanginya itu ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti orang yang saum, meskipun bau mulutnya itu di hadapan manusia bau, tapi di hadapan Allah lebih wangi dari kasturi kan gitu. Tapi bukan berarti kudu dihewaskeun ka batur gitu ya. Wah, itu bukan itu, tapi masalahnya di hadapan Allahnya. Begitupun orang yang baca Quran wangi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang ini ditunjukkan juga di hadapan para manusia, di mana ada ahli Quran pernah ya wafat, kemudian ternyata ketika dipindahkan kuburannya itu kuburannya wangi, ya.
Dan ini sudah tidak asing ya, sering terjadi. Bahkan seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari itu katanya baru dikubur, malamnya itu sudah wangi. Ya, Imam Bukhari itu. Kemudian di Tasik juga pernah ada ibu-ibu yang khatam Quran lebih dari 1000 kali. Ya, tuang jahit tapi khatam Qurannya 1000 kali. Ya, bari ngajahit itu bari baca Quran gitu ya. Akhirnya dia ketika wafat dikuburkan kalau nggak salah tahun 80-an, dibongkar kuburannya di tahun 2000-an, ternyata masih wangi. Ya. Nah, ini memang rihuha ya. Quran itu memiliki kewangian yang memang tidak bisa digambarkan, tapi ini di hadapan Allah jelas-jelas wangi. Dan orang mukmin itu hulwun, dia itu manis. Dan orang mukmin yang tapi tidak mau baca Quran, yaitu seperti kurma, dia tetap manis gitu, karena keimanannya. Karena iman itu manis, ya. Hulwun iman itu. Tapi dia tidak punya bau apa-apa. Ya, kurma itu memang manis enak, tapi dia tidak punya aroma. Karena tidak pernah kita mencium lah sengit kurma, enggak, jarang, kecuali dalam jumlah yang banyak. Ya. Karena memang tidak berbau. Tapi diumpamakan ada seorang munafik. Orang munafik itu orang yang hanya baca Quran, tapi dia tidak mengimaninya. Ya, seperti umpamaan Rasul kepada orang-orang Khawarij. Yaqra'una al-Quran, mereka membaca Quran, tapi bacaan Quran itu tidak melebihi dari kerongkongannya. Quran itu hanya di kerongkongan dan tidak masuk ke dalam hatinya. Dia memperindah bacaan Qurannya, tapi tidak pernah memahami maknanya. Ya. Jadi orang-orang yang kata Rasulullah akan menjadi fitnah di yaumul akhir, ya, menjelang akhir zaman itu adalah fitnatul qurra, fitnahnya ahli-ahli baca Quran. Mereka ahli baca Quran, bacaan Qurannya indah, tapi ternyata tidak masuk ke dalam hati mereka. Jadi Quran itu hanya dinyanyikan sebagai senandung saja. Pak indah-indah baca Quran, tapi tidak pernah diajarkan maknanya. Ya, apa bedanya dengan lagu kalau seperti itu dan syair? Nah, maka itu orang munafik. Di mana orang munafik yang baca Quran seperti Rihanna, wangi, gitu kan? Wangi. Tapi ternyata ta'muha murun, rasanya pahit. Dan kalau ada orang yang munafik yang tidak beriman pada Quran, tambah tidak baca Quran, maka dia itu seperti handolah. Ya. Dia tidak berbau, rasanya juga pahit. Nah, tinggal kita bandingkan, ya, bandingkan apakah kita termasuk buah-buahan atau termasuk kurma, termasuk kemangi atau termasuk handolah, kan gitu ya. Karena kita itu kalau mau dibandingkan, kita termasuk kalau menurut hadis ini termasuk mukmin atau munafik. Ya kan, kita bisa ukur apakah kita mengimani Quran atau tidak. Kalau tadi di mukadimah ya, Ustaz Muslim membacakannya dengan mahjuro, orang yang meninggalkan Quran. Itu kata Ibnu Taimiyah, orang yang meninggalkan Quran itu pertama adalah orang yang tidak membacanya sama sekali, atau orang yang membacanya tapi tidak memahaminya, atau orang yang memahaminya tapi tidak mengamalkannya. Itu mahjuro. Ya, itu termasuk kategori munafik. Jadi kalau seandainya orang sudah tidak mau mempelajari Quran, sudah tidak peduli dengan bacaan Qurannya, sudah tidak peduli dengan isi kandungan Al-Quran, maka orang-orang tersebut sebenarnya dalam timbangan Allah Subhanahu Wa Taala dia bukan mukmin dalam artian yang sesungguhnya. Ya. Dia beriman, dia punya iman karena beriman pada Allah, tapi dia imannya itu buruk. Ya. Imannya itu buruk. Karena orang beriman itu pasti dia itu menginginkan untuk mempelajari, memahami kandungan Al-Quran. Ya. Karena kalau orang mukmin itu kan mencintai Allah itu lebih dari segalanya. Ibaratnya gini, kalau kita cinta pada seseorang, pasti penasaran dengan apa yang dia tuliskan, ya, atau dengan apa yang dia ucapkan. Orang baheula zaman bobogohan, susuratan dikumakeun, diampihan tol beres baca dipikeun, kan sok diampihan kan gitunya, ningali teh dirapihkeun lain sebagainya. Ini adalah pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran. Mungkin gak kita seenaknya saja kan gitu ya. Kalau seandainya kita benar-benar iman dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin. Pasti dia mempelajari dengan cara yang baik. Nah, semakin baik bacaan Qur'annya, semakin baik pemahaman dan pengamalannya, maka semakin baik keimanannya. Kemudian hadis selanjutnya, Wan Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi
Allah mengangkat dengan Quran ini aqwaman suatu kaum wa yadha'u bihi akharina, dan menghinakan yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Kata Syekh Utsaimin bahwa maksud Allah meninggikan derajat itu sesuai dengan surah Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Maksud utul ilma, kata Syekh Utsaimin, adalah orang-orang yang diberikan pengetahuan Al-Quran. Orang yang diberikan pengetahuan Al-Quran, maka derajatnya semakin tinggi. Dan orang yang berakhlak dengan akhlak Quran, maka derajatnya pun semakin tinggi. Dan ini kita bisa saksikan sendiri bahwa para ulama itu derajatnya semakin tinggi, ya. Semakin faham terhadap Quran, maka derajatnya semakin tinggi. Bahkan dulu di zaman Umar, seseorang tidak boleh menjadi gubernur kecuali dia seorang ahli Quran. Kalau dia tidak hafal Quran, tidak boleh jadi gubernur. Ya. Kalau seandainya diterapkan di Indonesia, nu bade nyaleg kudu hafal Quran, kan luar biasa kan gitu ya. Tidak perlu kampanye kan gitu. Tes hafalan Quran, cik apa sabaraha juz gitu kan. Kalau seandainya ada kampanye calon presiden di tes hafalan Quran, lulus moal eta calon presiden. Kebanyakan mungkin tidak lulus, ya. Dulu zaman Umar bin Khattab, bahkan zaman Umar bin Abdul Aziz pun sama. Orang yang diangkat jadi pejabat itu wajib hafal Quran, meskipun seorang budak. Kalau seorang budak hafal Quran, bisa diangkat sebagai gubernur, ya. Jadi kalau seandainya kita terapkan ya metode ini, maka kalau kita ingin mengangkat seseorang dalam jabatannya, pilihlah yang paling tinggi hafalan Qurannya. Sebagaimana dalam sholat kan aqra'uhum Qur'anan. Orang yang paling bagus, paling banyak hafalan Qur'annya boleh jadi imam. Dan itu adalah gambaran dalam masyarakat sholat itu kan. Yang menjadi imam, yang menjadi pemimpin adalah aqra'uhum Qur'anan. Orang yang paling bagus, orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Jadi kalau seandainya kita ingin ditinggikan derajatnya, pelajarilah Al-Quran dan tidak perlu mempelajari yang lainnya sebenarnya. Karena nantinya derajat di hadapan Allah itu tidak ditinjau dari sejauh mana kehebatan dunia kita, tapi sejauh mana kehebatan kita, kedekatan kita dengan Al-Quran. Dan Allah pun bisa menghinakan dengan Quran ini, ya. Ada sebuah kejadian, ya, ada seorang orang Yahudi namanya Ignaz Goldziher, ya. Ignaz Goldziher ini profesor ahli Islam, tapi orang Yahudi. Dia pernah belajar, ya, di kalau nggak salah di Azhar selama 6 tahun, ya, alumni Azhar tapi Yahudi, nyamar jadi Islam di Azhar, mempelajari Islam 6 tahun, dan dia jadi profesor ilmu-ilmu keislaman. Dia nulis tafsir, ya, nulis tafsir. Tapi ternyata dia hafal Quran juga, hafal Quran 30 juz, nulis tafsirnya dan sebagainya. Ini orang Yahudi kafir, ya, dan niatnya untuk menghancurkan Islam. Nah, ternyata dia membuat sebuah kritik. Jadi ada Al-Quran edisi kritis, ya, ada beberapa pernyataan dalam Al-Quran yang sudah tidak sesuai dengan zaman katanya. Akhirnya dia buang dan dia ganti, ya, Quran itu. Kemudian ternyata, ya, setelah semua karyanya selesai, akhirnya terbongkar siapa dia sebenarnya. Yang asalnya dianggap sebagai seorang ulama, ternyata dia adalah seorang Yahudi. Jadi bisa jadi orang menghafal Quran, hafal Quran, tapi niatnya buruk, maka justru hafalannya Qurannya itu menjadi bumerang bagi dirinya. Terbongkar segala kedok keburukannya. Atau dalam sirah Rasul ada namanya Rajal ibnu Unfuwah. Rajal ibnu Unfuwah ini orang yang hafal Al-Baqarah dan Ali Imran. Kata Ibnu Umar, kalau ada sahabat yang hafal Al-Baqarah dan Ali Imran, azuma minna, dia orang yang paling agung di hadapan kami. Karena dia sudah dites oleh Rasul hafalannya. Tapi ternyata ketika ada Musailamah Al-Kadzab, nah, Rajal ini justru menjadi ahli kompanyenya. Jadi orang banyak beriman kepada Musailamah karena diajak oleh Rajal ibnu Unfuwah. Dia jadikan hafalan Qur'annya sebagai alasan dan tameng untuk mengajak orang. Makanya percaya ke saya kan hafal Qur'an kan gitu. Akhirnya banyak orang mengikutinya. Tapi ternyata dia mati dalam keadaan yang sangat buruk. Mati dalam keadaan sangat buruk dan dibunuh oleh pengikutnya sendiri, meskipun dia seorang hafal Quran. Jadi kalau orang mempelajari Quran, menghafal Quran dengan niat yang buruk, maka Allah akan memburukkan keadaannya. Tapi kalau orang mempelajari Quran dengan niat yang baik,
Allah akan memperbaiki keadaannya. Jadi kalau kita menghafal Quran ingin disebut ahli Quran, ingin disebut hafid Quran, ingin misalkan banyak yang mengundang lain sebagainya, nah maka kita termasuk orang-orang yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu saat nanti. Tapi kalau kita menghafal Quran benar-benar niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, suatu saat Allah akan menunjukkan ketinggian derajat kita di hadapan para manusia dan terutama di yaumul qiyamah. Nah, tinggal kita pilih ya, mana yang akan kita lakukan. Apalagi kalau kita tidak punya niat sama sekali kan gitu. Orang yang hafal Quran niatnya buruk juga buruk, apalagi yang tidak punya niat sama sekali. Daripada riya mending henteu kan gitu nya. Kan ada alasan seperti itu. Daripada orang mah ria niatna yang dipuji batur mending henteu sama sekali kan itu lebih hancur lagi kan itu ya. Yang mengamalkan saja niatnya salah sudah hancur, apalagi yang tidak mengamalkan sama sekali tambah niatnya salah juga kan itu ya. Kemudian hadis selanjutnya wa an Ibnu Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalian mengatakan la hasada illa fisnataini, tidak boleh iri kecuali dalam dua perkara, yaitu rajulun atahullahul qur'ana, orang yang diberi Al-Qur'an oleh Allah, fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, kemudian dia membacanya pagi dan siang, malam dan siang. Wa rajulun atahullahu malan, dan seseorang yang diberikan harta, fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar, kemudian menginfakkannya malam dan siang. Allah menyebutkan ada dua keutamaan, yaitu orang yang diberi ilmu Quran dan orang yang diberi harta. Tapi orang yang beri Quran itu dia membaca dan mempelajarinya siang dan malam, dan orang yang diberi harta menginfakkannya siang dan malam. Mengapa Allah menyebutkan di sini Quran dan harta? Karena kata Hasan Al-Basri, Allah itu memberikan rizki kepada manusia itu secara rata. Cuman ada rizki ilmu, ada rizki harta. Siapa yang diberikan rizki ilmu, maka dikurangi rizki harta. Siapa yang diberikan rizki harta, maka dikurangi rizki ilmu. Kalau kita dulu zaman sekolah, biasanya orang-orang nu beunghar palinter atau ngaraco gitu ya. Biasanya ngaraco, karena memang dia dilebihkannya rizki harta, tapi dikurangi rizki ilmu. Dan orang yang diberikan rizki ilmu, pasti dikurangi rizki harta. Maka jangan heran kalau kita perhatikan para ulama, itu sangat jarang sekali yang kaya. Kalaupun ada, itu sekali saja. Ya, karena memang mereka diberi rizkinya rizki ilmu, bukan rizki harta. Cuman mau kita pilih mending rizki harta, mending rizki ilmu. Mending rizki ilmu sana. Ari sadinten naonnya mencari rizki harta kan gitu kebanyakan. Rizki ilmuna penyesaan kebanyakan. Tapi padahal rizki yang baik itu adalah rizki ilmu. Karena kata Ali bin Abi Thalib, ilmu itu tidak akan habis, diinfakkan semakin bertambah dan tidak ada yang mau mencurinya. Pernah anu kapaukan ilmu tuh. Sugan siang ngapalkeun geus apal bobo di masjid anu maok pas gua hilap deui anu maok can pernah. Tapi kalau harta dibungkus kumaha wae di kenceleng masjid sekalipun ada yang mencuri. Itu harta. Ya. Nah, kalau seandainya kita minta rezeki, ya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah wa qur rabbi zidni ilman. Tidak pernah menyebutnya zidni malan. Tambahkan ilmu, dan tidak pernah menyebutkan tambahkan harta. Karena ilmu itu adalah warasatul anbiya. Warisan para nabi itu adalah ilmu, bukan dinar, bukan pula dirham. Ya, kalau seandainya kita mau milih, ya kalau memang jujur, ya maka pilihlah ilmu. Banyak orang yang menafkahkan harta, membelanjakan harta begitu banyak untuk sedikit ilmu. Itu luar biasa. Urang mah sekolah iuran mahal terkadang ya agak protes, namun hasilnya memang tidak memuaskan. Ya. Atau guruna terbalik karena semayar mahal, guruna terbalik memang kan itu. Tapi terkadang ada orang yang sekolahnya sudah bagus, ulah kadinya naon mahal, alus-alus ge eta mah mahal cenah. Tong kagontorna mahal cenah kan gitu. Padahal rezeki ilmu jauh lebih penting daripada rezeki harta. Ya. Ini adalah perbandingan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau iri, irilah pada orang kaya yang seperti apa? Yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Kalau kita mau iri, irilah pada ahli ilmu Quran yang setiap pagi dan malamnya dia membacakan, mengajarkan Al-Quran. Itu dua golongan yang kalau kita tidak di salah satunya, maka termasuk orang yang paling rugi. Beunghar henteu, pintar henteu, itu luar biasa ruginya kan gitu.
Namun rek moal pinter cing beunghar, infak. Kalau teu bisa beunghar cing pinter, infak dengan ilmu. Kalau teu beunghar teu pinter, rugi dunia dan akhiratnya gitu. Tinggal jamna. Nah, kemudian ini hadis yang terakhir lah. Ya. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, qala dia mengatakan, kana rajulun, ada seseorang yaqra'u surat Al-Kahfi, membaca surah Al-Kahfi. Wa indahu farsun marbutun bisyatanaini. Di pinggirnya ada kuda yang diikat dengan 2 tali. Fataghashathu sahabatun fajalathu tadnu. Kemudian ada awan yang mendekat, ya, dinaungi awan, semakin mendekat, semakin dibaca semakin dekat. Wa ja'ala farsuhu yanfiru minha, yang membuat si kudanya itu ajrug-ajrugan, ngamuk. Ajrug-ajrugan bahasa Indonesiana naon? Ajrug-ajrugan lah. Falamma asbaha, ketika pagi, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara lahu dzalika, kemudian menyebutkan peristiwa itu. Faqala, maka Rasul menjelaskan, tilkas sakinatu, itulah sakinah, tanazzalat bil Qur'ani, yang diturunkan pada orang yang membaca Al-Qur'an. Ada kasus seseorang membaca surah Al-Kahfi di malam hari. Di dekatnya itu ada kuda. Dalam riwayat yang lain, dekat kuda itu ada anaknya yang sedang tidur. Ketika baca, ternyata ada awan yang mendekat. Dalam riwayat yang lain, di awan itu ada cahaya warna-warni, tapi semakin mendekat. Nah, karena dekatnya awan itu membuat kuda itu ngamuk, ajrug-ajrugan. Dia khawatir anaknya terinjak oleh kuda. Akhirnya dia menghentikan. Kemudian si awan itu menjauh lagi. Dia lanjutkan bacaan, ternyata awan itu mendekat lagi. Ajrug-ajrugan deui si kuda teh. Aku khawatir anakku terinjak, maka aku hentikan katanya. Akhirnya si awannya menjauh lagi, dan terus seperti itu. Nah, pagi harinya kemudian diadukan pada Rasul peristiwa tersebut, maka kata Rasul, itulah sakinah. Orang yang membaca Quran akan diberikan sakinah. Disebut sakinah itu adalah seperti itu. Dimana kata Rasul, kalau seandainya kau meneruskan bacaan Quranmu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi kepadamu. Namun orang nyobaan, nyobaan ya misalkan, baca surah Al-Kahfi di malam hari, aya awan turun kan gitu. Oh, sana ya. Awan kinton kan gitu. Dekat terusan gitu. Itu adalah sakinah, dan itu tidak boleh menghentikan bacaan. Atau istilahnya kalau kita lebih akrabnya dengan karomah. Kalau orang membaca Quran terus-menerus, itu bisa mendapatkan karomah seperti itu. Turunnya awan. Kata Rasul, cahaya yang kau lihat di awan itu adalah para malaikat yang ingin mendengarkan bacaanmu. Jadi kalau bacaan, tapi para ulama menjelaskan, orang yang membaca ini termasuk orang yang paling indah bacaannya di hadapan Rasul. Ya. Jadi indah bacaannya, sampai malaikat pun ingin mendengarkannya gitu. Walau alamin wa gerebek, nah bakal sama seperti itu atau tidak? Ya. Tapi yang jelas ini malaikat datang mendekati. Ini karomah. Ya. Tapi harus dibedakan. Nah, ini di Indonesia penting sekali. Apakah disebut karomah itu ya? Karomah itu hak, ada. Tapi apakah bentuknya seperti apa? Apakah orang yang bisa terbang disebut dapat karomah? Ya. Karena orang kita lihat ini kewalian dia terlihat dengan cara naon? Ngapung, senapa ceramahan gitu. Ini bukan karomah. Ya. Jadi dalam Islam itu ada karomah, ada ihanah. Karomah itu datang untuk memuliakan seseorang. Ihanah itu datang untuk menghinakan seseorang. Seperti kasus Musailamah Al-Kadzab, dia akan mengaku nabi di zaman nabi. Luar biasa kan? Tidak ada yang lebih luar biasa dari Musailamah. Ngaku nabi di zaman nabi. Nah, terdengar kabar bahwa nabi itu bisa mengeluarkan air dari jarinya. Maka pengikut Musailamah ngadu, Musailamah turutan sana Muhammad. Muhammad mengeluarkan air dari jari. Kami punya sumur, cik pang ciduhankeun supaya keberkahan dan lahirlah banyaklah air. Diciduhan ku Musailamah teh si sumuran. Ternyata keluar air banyak. Wah, ini karomah sana kan gitu ya. Inilah mukjizat. Tapi ternyata ketika dilihat airnya itu lebih busuk daripada kencing keledai katanya. Gitu ya. Itu ihanah berarti, ya, ihanah.
Justru apa yang dilakukan oleh Musailamah ini memperburuk keadaan, bukan memperbaiki. Beda dengan Rasul, keluar air dari jarinya, tapi airnya itu wangi. Ini Nabi berarti mujizah. Sedangkan yang dilakukan oleh Musailamah adalah ihanah. Meskipun sama-sama keluar air. Sama kalau kita ingin baca Quran, kemudian melihat lain sebagainya, terkadang ada takhyil, khayalan. Nah, seperti dari tradisi sufi, itu katanya kalau zikir di malam hari 1000 kali baca ini katanya, itu akan melihat kubah di awan. Dan ini pernah ada orang ngaku kepada saya lihat ketika zikir di malam hari habis tahajud katanya, itu muncul kubah masjid di atas awan keluar gitu. Itu katanya karomah gitu. Yang aku dapatkan karena saya baca zikir sesuatu dan saya baca zikirnya pun aneh juga. Ini zikir nahawan kan gitu ya. Bahasa Arab lain, bahasa lain kan gitu. Zikir 1000 kali dibacanya, hebat ya. 1000 kali. Tahajudnya di jam 11 malam sampai subuh. Tahajudnya mah sebentar, zikir nu lama teh kan gitu ya. Akhirnya saya melihat, itu khawatir itu bukan karomah, tapi khurafah akhirnya nantinya dan ihanah. Ya, menghinakan orang tersebut. Ya, tapi kalau seandainya kita ingin karomah itu bukan diharapkan. Kalau seandainya kita di jalan Allah, nanti pertolongan Allah pun akan datang sendiri. Seperti Rasul, mujizah, kumaha kan gitu ya. Dia tidak tahu mujizah akan datang, tapi suatu saat Allah memberitahu, hop, lakukan kan itu. Seperti pada Musa tidak tahu kalau melemparkan tongkat akan membelah lautan. Itu mujizah. Tidak inisiatif sendiri Musa teh kan gitu ya. Cuman cek Allah lemparkan tongkat, balongkeun kan gitu ya. Langsung terbuka. Itu disebut dengan karomah atau mukjizah. Tidak bisa diatur ku urang. Ya. Tapi kalau seandainya ada orang tiap hari bisa terbang dan sebagainya, itu bukan karomah. Itu termasuk ihanah karena datangnya dari setan dan bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan ya. Ya, tapi harus digarisbawahi kasus ini memang surah Al-Kahfi, tapi para ulama menjelaskan surah apa saja bagian dari Al-Qur'an kedudukannya sama ya. Apapun yang kita baca kedudukannya sama, tidak khusus surah Al-Kahfi. Ya khawatir nanti tiap malam bacanya surat Al-Kahfi kan gitu. Mulai tidak dibaca. Ini sama, tapi kasusnya kebetulan ketika membaca surah Al-Kahfi. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya, bisa memberikan sedikit ya pencerahan, pengetahuan dan juga motivasi untuk semakin meningkatkan kualitas bacaan dan pelajaran kita terhadap Al-Quran, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi derajat yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.